Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisuna. Katakanlah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-139 ini, setidaknya kita bisa membagi dalam beberapa jumlah atau kalimat. Yang pertama adalah Qul atuhajjunana fillahi. Yang kedua, wa huwa rabbuna wa rabbukum. Yang ketiga, walana a'maluna, dengan pola yang sama, walakum a'malukum. Dan yang terakhir adalah wa nahnu lahu mukhlisuna. Baiklah, kita mulai dari qul atuhajjunana fillahi. Tentu kita paham bahwa ini adalah jumlah fi'liyah, yakni kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Qul atuhajjunana fillahi, katakanlah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah? Qul, kita tentu paham ini adalah fi'il amr. Dia adalah kata kerja perintah. Tentu mabni, tetapnya atas sukun di sana dibaca qul. Dan fa'ilnya adalah takdirnya anta. Fa'il atau pelakunya adalah anta. Maka bisa dikatakan, katakanlah engkau. Apa yang dikatakan? Tentu saja kita perlu mengetahui makul qaulnya. Atuhajjunana artinya apakah kamu memperdebatkan dengan kami? A di situ adalah hamzah untuk sebuah pertanyaan atau istifham. Kemudian tuhajjuna merupakan fi'il mudhari'. Adalah kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Dia marfu dengan tanda rofa'nya adalah thubutun nun di bagian akhirnya, sebab dia masuk dalam af'alul khamsah, fi'il yang 5, yang tentu saja kita paham ketika dia dalam keadaan marfu, tanda rofa'nya adalah thubutun nun. Tentu kita juga paham kenapa kemudian dia masuk sebagai fi'il mudhari yang marfu, karena tajarrud sepi dari amil jazm maupun amil nasab, yakni tidak diawali dengan amil-amil yang menjazmkan dan amil yang menasobkan, sehingga tuhajjuna merupakan fi'il mudhari yang marfu. Sedangkan wawu di sana menunjukkan sebagai fa'il atau pelakunya. Dan na yang terlihat warna kuning di sana sebagai maf'ul bih adalah objek, yakni memperdebatkan dengan kami, karena na di situ adalah isim domir muttasil. Tentu kita paham dia adalah nahnu, sehingga atuhajjunana artinya apakah kamu memperdebatkan dengan kami. Kalau kita perhatikan, maka tuhajjuna sebagaimana yang sudah disampaikan tadi bahwa ini adalah fi'il mudhari'. Kenapa? Kita bisa melihat salah satu ciri dari fi'il mudhari' adalah adanya huruf mudhora'ah. Dalam hal ini kita bisa lihat adanya ta di sana. Tentu kita paham huruf-huruf mudhora'ah yang sudah kita pelajari bersama disingkat menjadi anaitu. Salah satunya tentu adalah huruf ta di sana. Maka kita bisa mentasrif secara istilahi maupun secara lughawi. Secara istilahi kita paham dari mulai fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah hajja, yuhajju, muhajjatan, muhajin, muhajjan, hajja, la tuhajja.
Nah, kemudian ketika kita mentasrif secara lughawi yang tentunya ini berkaitan dengan dhomair atau dhomir-dhomir dalam hal ini terkait sebagai pelaku atau fa'ilnya, maka kita bisa runut dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Maka di sini yuhaju bisa kita tasrif yuhaju, yuhajani, yuhajuna, tuhaju, tuhajani, yuhajijna, tuhaju, tuhajani, tuhajuna, tuhajina, tuhajani, tuhajijna, uhaju, nuhaju. Nah, terlihat di situ bahwa tuhajuna merupakan fi'il mudhari dengan fa'il atau pelakunya adalah jamak wawu di sana, yang tentu saja kita bisa memahami dengan antum atau kalian semua. Berikutnya adalah fillahi. Fillahi ini diterjemahkan pada Allah atau tentang Allah. Fi tentu ini adalah huruf jar, dan Allahi lafzul jalalah yang majrur karena diawali dengan huruf jar, sehingga kenapa Allahi lafzul jalalah ini harokat akhirnya adalah kasroh. Fillahi tentu masuk sebagai syibhul jumlah, dalam hal ini adalah susunan jar majrur. Dan ingat, ketika syibhul jumlah baik jar majrur maupun dzaraf, maka tentu dia ta'aluk memiliki keterkaitan makna, dan dalam hal ini memiliki keterkaitan makna dengan fi'il yang sudah kita sampaikan. Dalam hal ini adalah tuhajuna. Maka sebagaimana yang tadi disampaikan, ketika ada fi'il qul dalam hal ini, maka ada makul qaulnya. Makul qaulnya atuhajunana, di mana fillahi ta'aluk berkaitan dengan fi'ilnya. Katakanlah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah? Dan tentu saja makul qaul mahalnya adalah nasab karena dia seperti maf'ul bih atau objek. Berikutnya adalah wa huwa rabbuna wa rabbukum. Wa huwa rabbuna wa rabbukum ini merupakan jumlah ismiyah. Yang pertama tadi kita sampaikan jumlah fi'liyah, maka ini wa huwa rabbuna wa rabbukum merupakan jumlah ismiyah, yakni kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Dalam hal ini apa kata bendanya adalah isim dhamir, dalam hal ini dhamir munfasil, yakni huwa. Wa huwa rabbuna wa rabbukum, padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Baiklah, dari wahwa. Wahwa artinya padahal dia. Kenapa diterjemahkan padahal? Karena memang kita juga pernah belajar tentang wawu haliyah. Wawu haliyah menunjukkan bahwa kalimat setelahnya adalah merupakan jumlah hal atau menyampaikan sebuah keadaan. Maka diterjemahkan padahal. Penjelasan tentang wawu haliyah atau jumlah hal ini insya Allah nanti suatu saat akan kita bahas secara mendetail. Berikutnya huwa diterjemahkan dia. Tentu saja ini adalah dhamir munfasil. Dhamir munfasil dalam hal ini masuk sebagai marfu. Isim dhamir tentu kita paham sebagai isim yang ma'rifat. Isim yang ma'rifat dan dia jatuh di awal kalimat, maka kita bisa memaknainya sebagai mubtada atau awalan. Mubtada tentu saja sejatinya dia masuk dalam marfu'atul asma, isim-isim yang marfu. Tetapi kita juga ingat bahwa isim dhamir adalah salah satu contoh isim yang mabni atau tetap, sehingga sebagai mubtada tanda rofa'nya tidak terlihat di sana. Dan tentu dia mahalnya adalah rofa sebagai mubtada. Berikutnya adalah Rabbuna.
Rabbuna artinya Tuhan kami. Rabbuna ini merupakan frase atau tumpukan kata yang dalam bahasa Arab kita menyebutnya sebagai idhofah. Idhofah setidaknya tentu tersusun dua hal, yakni mudhof dan mudhofun ilaih. Mudhofnya adalah Rabbu dan na sebagai isim dhamir muttasil sebagai mudhofun ilaih. Rabbu kenapa kemudian harokat akhirnya adalah dhammah? Karena kita ingat Rabbu di sini merupakan khobar. Khobar tentu masuk dalam marfu'atul asma, isim-isim yang marfu, tanda rofanya adalah dhammah di bagian akhirnya karena kita paham ini adalah isim yang mufrad atau tunggal, sedangkan na merupakan mudhofun ilaih yang tentu saja dia termasuk dalam isim-isim yang majrur. Tetapi kita ingat juga isim dhamir tentu adalah isim yang mabni sehingga tanda jernya tidak terlihat di sana. Berikutnya adalah warabbukum. Warabbukum dan Tuhan kamu semua. Wa di sini tentu wawu atof. Wawu atof artinya juga berarti kita paham dia menghubungkan. Dan tentu ini sedang membicarakan pemahaman kita tentang tawabi atau tabi, isim-isim yang mengikuti dengan isim sebelumnya. Maka Rabbu merupakan maktuf ala Rabbuna. Maka Rabbu kenapa kemudian harokat akhirnya adalah dhammah? Karena dia tabi, dia ngikut dengan isim sebelumnya. Dalam hal ini adalah Rabbuna, yang Rabbu itu sendiri masuk dalam isim-isim yang marfu. Tanda rofanya adalah dhammah, sehingga Rabbu juga harokat akhirnya adalah dhammah. Dan kita juga paham Rabbukum merupakan idhofah. Dia adalah frase atau tumpukan kata yang dimana kita paham Rabbu sebagai mudhof dan al-kaf dengan mim yang menunjukkan jamak yang kita baca kum merupakan mudhofun ilaih. Dan kita kembali diingatkan kum yang merupakan isim dhamir tentu dia mabni atas sukun di sana sehingga tanda jernya tidak terlihat di sana. Mahalnya sebagai isim yang majrur karena dia sebagai mudhofun ilaih. Wa rabbukum dan Tuhan kamu. Berikutnya adalah walana a'maluna walakum a'malukum. Setidaknya sebenarnya ini bisa kita pecah jadi dua dengan pola yang sama. Walana a'maluna bagi kami amalan kami, walakum a'malukum bagi kamu amalan kamu. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Walana. Walana terdiri dari wa sebagai wawu atof. Dia adalah huruf wawu yang menghubungkan. Dan lana ini adalah merupakan susunan jar majrur. Terdiri dari li dan na yang kemudian menyesuaikan diri dibaca menjadi lana. Li itu artinya bagi, na itu artinya kami. Li merupakan huruf jar dan na merupakan isim yang majrur karena diawali dengan li. Tetapi kita paham na di sini merupakan isim dhamir, dia mabni atau tetap sehingga tanda jarnya tidak terlihat di sana. Nah, kalau kita perhatikan lana ini merupakan susunan syibhul jumlah, dalam hal ini adalah jar majrur. Posisinya di awal kalimat. Ingat ketika ada syibhul jumlah tentu dia ta'aluk memiliki keterkaitan makna. Keterkaitan maknanya dengan apa? Yakni lana di sini keterkaitan maknanya dengan khobar yang dihilangkan. Atau dalam bahasa singkat kita bisa mengatakan ketika ada syibhul jumlah baik jar majrur maupun dzaraf, apakah dzaraf makan maupun dzaraf zaman, kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat, posisinya di awal kalimat dalam hal ini adalah jumlah ismiyah, posisinya di awal, maka dia bisa dimaknai sebagai khobar muqaddam. Khobar yang posisinya diawalkan. Seperti yang sedang kita bicarakan di ayat 139 ini. Lana, dia adalah syibhul jumlah. Jar majrur,
posisinya di depan, maka bisa dikatakan sebagai khobar muqaddam. Maka kita juga bisa memahami a'maluna artinya amalan kami. Dia merupakan mubtada muakhkhar karena ada khobar muqaddam, khobar yang diawalkan dalam bentuk syibhul jumlah, maka a'maluna merupakan mubtada muakhkhar, sehingga kenapa kemudian dibaca a'malu. A'malu harokat akhirnya adalah dhammah karena kita paham mubtada masuk dalam marfu'atul asma, isim-isim yang marfu tanda rofa'nya adalah dhammah di bagian akhirnya, dan merupakan mudhofun ilaih karena kita paham a'maluna merupakan susunan idhofah terdiri dari mudhof a'malu dan sebagai mudhofun ilaih. A'maluna amalan kami. Berikutnya adalah walakum a'malukum. Ini juga polanya sama ya dengan apa yang sudah kita bicarakan. Walana a'maluna dan ini walakum a'malukum. Ini kita sedang membahas jumlah ismiyah. Jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim. Tetapi agak menarik pembahasan kita, sama dengan sebelumnya, jumlah ismiyah ini didahului oleh syibhul jumlah, susunan jar majrur dalam kesempatan kali ini, sehingga polanya akan kita sama. Jadi seperti walana, maka walakum, wa di sini adalah wawu athof, sedangkan lakum merupakan susunan syibhul jumlah terdiri dari jar dan majrur, huruf jar dan isim majrur, posisinya di awal kalimat, maka kita bisa memaknainya secara ringkas dialah sebagai khobar muqaddam. Atau kalau lakum ini adalah susunan syibhul jumlah, bentuknya adalah jar majrur, maka dia ta'aluk memiliki keterkaitan makna dengan khobar yang tidak dimunculkan khobar muqaddam itu sendiri. Walakum dan bagi kamu, maka tentu kita bisa menebak a'malukum merupakan mubtada muakhkhar, mubtada awalan yang posisinya diakhirkan. A'malukum, a'malu tentu kita paham kenapa kemudian harokat akhirnya adalah dhammah, karena dia masuk sebagai mubtada dan kum sebagai mudhofun ilaih, karena a'malukum merupakan idhofah terdiri dari a'malu sebagai mudhof dan kum kaf dengan mim yang menunjukkan jamak sebagai mudhofun ilaih. Insyaallah kita bisa memahami ya, susunan jumlah ismiyah ini ada fenomena di mana ada khabar muqaddam dan juga mubtada muakhkhar. Terakhir adalah wa nahnu lahu mukhlisun. Wa nahnu lahu mukhlisun artinya dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Wa tentu adalah wawu athof, wa nahnu kita terjemahkan dan kami. Nahnu tentu saja isim dhamir, dhamir munfasil, merupakan isim yang ma'rifat jatuh di awal kalimat, maka bisa kita katakan sebagaimana ayat di 138, maka inilah sebagai mubtada. Sedangkan lahu ini susunan syibhul jumlah, dalam hal ini adalah jar majrur terdiri dari li dan hu, menyesuaikan bacaannya menjadi lahu yang artinya kepadanya. Tentu dia ta'aluk memiliki keterkaitan makna dalam hal ini dengan mukhlisuna. Mukhlisuna yang artinya orang-orang yang mengikhlaskan hati. Mukhlisuna masuk dalam marfu'atul asma. Kenapa? Karena dia sebagai khobar. Khobar tentu masuk menjadi isim yang marfu. Tanda rofaknya adalah wawu di sana. Kenapa? Karena dia termasuk dalam jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ketika dia marfu, tanda rofaknya adalah wawu jamak di sana, sehingga dibaca mukhlisuna. Artinya orang-orang yang mengikhlaskan hati.
Maka bisa kita sampaikan secara ringkas, qul atuhajjunana fillahi, katakanlah apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, wa huwa rabbuna wa rabbukum, padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu, walana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, wa nahnu lahu mukhlisuna, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah meridhoi kita semuanya dan memberi rahmat kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.